Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Dari Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang, kami menyapa Bapak Ibu. Dari Majelis Gereja kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu semua, saudara-saudara dimanapun berada. Kami menyampaikan bahwa mari kita mengikuti peribadahan ibadah Minggu 10 Mei 2020 lewat pemutaran video di Facebook Gereja Toraja Malang, dan juga Bapak Ibu bisa mengikuti di YouTube di channel Getor Malang, dan juga di Instagram di Gereja Toraja Malang. Kami menyampaikan bahwa tetap menjaga kesehatan Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita beribadah dari rumah masing-masing, namun hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Selamat mengikuti peribadahan ini. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020. Berhimpun menghadap Allah. Saudara-saudara, hari ini kita kembali berhimpun dalam penyembahan kepada Kristus yang telah hidup. Walaupun kita berada dari rumah kita masing-masing, namun hati kita tetap terarah kepada Sang Pemilik kehidupan kita ini, karena Ia menjadi batu hidup. Itulah tema kita minggu ini. Mari kita menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan menyanyikan PKJ 19 ayat 1 sampai 2. Mari sembah. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji namanya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati disalib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena itu Kristus datang memberikan dirinya menjadi kurban untuk menguduskan hidup kita, agar kita layak di hadapan Tuhan.
Namun kadang kita terjerumus ke dalam dosa dan tidak menjaga kekudusan itu di dalam hidup. Mari sejenak kita mengingat dosa-dosa yang kita lakukan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, sahabat, saudara, orang tua, anak, istri, suami, rekan kerja yang mungkin pernah kita kecewakan, kita sakiti, kita abaikan, terlebih bahkan kepada Tuhan. Dengan hati terbuka kita mengaku dosa kita dan kesalahan kita di hadapan Tuhan agar kita layak menghadap hadirat-Nya yang kudus. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Kepada kamu sekalian yang turut dalam penyesalan mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mazmur 32 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Saudara-saudara, kita dengarkan petunjuk hidup baru untuk semakin menguatkan kita dalam menjalani hidup ini dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 9. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku suatu tempat perlindungan, Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring Yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu.
sebab Engkau telah menilik sangsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Saya mengundang majelis untuk maju ke depan sebagai lektor 1 dan lektor 2. Dan saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita siapkan bacaan kita. Pertama dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Bacaan yang kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat ke-10, dan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita meminta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Namun kami percaya bahwa dimanapun kami beribadah, Tuhan tetap memberkati hidup kami. Berkenanlah atas peribadahan kami ya Tuhan. Bapa di surga, dalam pelayanan kami pada minggu saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ketiga hamba-Mu siap untuk membacakan kepada segenap jemaat-Mu. Tuhan berkati ketiga hamba-Mu ini, biarlah boleh membacakan kepada segenap jemaat. Dan juga Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah yang mengikuti peribadahan ini, Tuhan juga tetap berkati. Hamba-Mu yang akan membawa dalam perenungan khotbah ya Tuhan, biarlah firman ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. Kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa bersyukur kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan keretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua terambil dari kitab pertama Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Pertama Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus Kristus, Batu Penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan
dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk persembahan, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu itu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, dan yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut daripada Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya ke-14. Saudara-saudara, lembaga kita memberikan judul dari bacaan kita saat ini, Rumah Bapa. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu juga, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku.
bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percaya karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Kure semangat buah. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Juga kami terus menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Kasih Tuhan terus melindungi Bapak Ibu semua, tetap terpelihara oleh kuasa Tuhan dan dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita dalam minggu saat ini menjadi batu hidup. Menjadi batu hidup. Dari 3 bacaan kita, Kisah Para Rasul pasal 7, 1 Petrus pasal 2, dan juga dari Injil Yohanes pasal 14, dengan tema menjadi batu hidup, sebuah gambar yang saya akan perlihatkan kepada Bapak Ibu semua. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, gambar yang kita lihat tadi itu sebuah batu yang ditempatkan pada sebuah fondasi yang berada di sudut. Kalau kita perhatikan gambar itu tadi ya, itu yang disebut dalam Alkitab adalah batu penjuru. Saya sempat konfirmasi ke Pak Edi, rupanya kalau di dalam ilmu bangunan Pak Edi itu fondasi ya, fondasi. Nah, jadi memang ditempatkan, kalau kita perhatikan mimbar ini ditempatkan pada posisi sudut. Nah, gunanya adalah kemudian menopang fondasi di salah satu yang ini ya, kiri dan kanan ya, Pak Edi. Ya, untuk menopang bangunan. Jadi batu penjuru itu sangat mempunyai pengaruh rupanya terhadap bangunan. Dan saya mencoba membuka ensiklopedi, dan gambar yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu tadi itu memberikan penjelasan bahwa dia akan menopang dari sisi kiri dan sisi kanan kalau kita andaikan dalam sudut daripada mimbar ini pada sebuah bangunan, sehingga menopang pada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, paling tidak itu tentang batu penjuru sebagai sebuah tema kita dalam bahan utama kita 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, surat 1 Petrus pasal 2 ini adalah surat yang disampaikan kepada orang-orang pendatang yang ada di Pontus, ada di Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Gambaran yang kemudian dipakai oleh Petrus untuk mengungkapkan mereka adalah sebuah rumah rohani. Sekali lagi, rumah rohani atau sebuah bangunan. Makanya nas daripada bahan kita tadi adalah batu penjuru, di mana batu itu berada pada posisi kiri dan kanan untuk kemudian menopang dengan baik daripada bangunan itu. Diandaikan seperti rumah rohani ataupun bangunan.
kita memperhatikan satu persatu daripada bacaan kita pada saat ini. Dalam ayat 4 dikatakan bahwa dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Rupanya itu dibuang. Tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Batu yang hidup itu adalah Kristus. Dan Kristus itu adalah menjadi pusat daripada peristiwa daripada sebuah keselamatan, yaitu dalam salib dan dalam kebangkitan. Itu adalah batu penjuru juga. Bapak Ibu, setiap orang yang kemudian datang kepada Kristus, yang telah mengecap daripada kebaikan Tuhan yang disampaikan dalam ayat 3 itu, yaitu sampai kepada batu penjuru yaitu Kristus, dia akan selanjutnya menerima tugas. Jadi setelah dia mendapatkan, ada sebuah tugas yang diberikan kepadanya, yaitu apa? Dipergunakan sebagai batu hidup. Nah, jadi dia menerima batu hidup dan kemudian diteruskan lagi untuk kemudian menjadi batu hidup. Nah, ayat 5 di situ menjelaskan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu umat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan kepada Allah. Itu jelas pada ayat yang kelima dalam bahan utama kita tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dari keterangan-keterangan yang kita bisa himpun di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, terminologi daripada batu hidup yang kemudian digunakan dalam bahan utama kita, ini menunjuk kepada sebuah kelompok. Kalau dalam konteks Petrus tadi adalah orang-orang pendatang tadi itu dari Pontus, Galatia, Kapadokia dan Asia Kecil. Tetapi dalam konteks zaman sekarang, kalau kita kemudian menafsirkan daripada ayat ini, adalah kelompok-kelompok gereja atau kelompok jemaat saat sekarang yang kemudian terpinggirkan dalam konteks Petrus, tetapi yang telah dibaharui. Nah, jadi orang-orang yang disurati oleh Petrus dalam bahan utama kita tadi itu, yang sudah berapa kali saya sampaikan, Pontus, Galatia dan Kapadokia itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, tetapi mereka telah dibaharui. Dibaharui tadi salah satu istilah yang kemudian digunakan dalam ayat 5 adalah digunakan sebagai batu hidup. Nah, mereka juga dibaharui pada, kalau kita baca dalam pasal sebelumnya, pasal 1 ayat 18 dikatakan di situ, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, jadi terminologi tentang batu hidup yang kemudian digunakan di sini adalah orang-orang pendatang tadi itu dalam konteks daripada Petrus yang disurati, kemudian dianggap sebagai batu yang terbuang, batu yang terpinggirkan, tetapi mereka telah dibawa dalam sebuah pembaharuan. Nah, saya baca tadi ayat pasal 1 ayat 18 itu, di situ menjelaskan bahwa kamu dahulu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Jadi disitulah letak pembaharuan daripada batu-batu yang telah dipinggirkan ini. Nah, setelah dia ditebus, kita diajak untuk apa? Ayat selanjutnya dalam ayat 4 juga tadi dikatakan bahwa datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Nah, jadi kita sebagai batu yang kemudian dikumpulkan, kita disuruh pergi ke batu yang hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan batu yang hidup? Yang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Itulah Kristus. Kemudian ketika dia diarahkan, dia diminta supaya mereka bersedia dipergunakan sebagai batu hidup. Ayat 5a tadi ya. Jadi bukan sekedar diarahkan, tetapi juga dipergunakan sebagai batu hidup. Dalam arti yang kemudian saya membuka di tafsiran Petrus, kata dipergunakan sebagai batu hidup di sini adalah turut mengambil bahagian dalam pemberitaan Injil. Jadi kalau analogi tentang kalau sesudah pondasi pemasangan batu merah ya, ini ya pemasangan batu merah. Jadi langsung susu sikap tahunnya. Gambar yang saya ditunjukkan kepada Bapak Ibu di awal tadi itu tentang batu penjuru itu sebagai sebuah pondasi
Itu adalah Kristus yang kemudian dianalogikan, dan kemudian kita yang dipedaikan batu, apa sangat tahu Pak? Masalah. Ya, jadi pemasangan batu itu adalah umat kita sekarang. Jadi kita turut mengambil bahagian dalam kemudian memperlengkapi daripada bangunan Allah ini. Nah, jadi sangat menarik bacaan kita pada saat ini bahwa analogi tentang sebuah fondasi, tentang batu penjuru, tentang Kristus tadi itu, di atasnya kita dipanggil untuk juga mengambil bahagian. Jadi di pasang itu batu merah ya, ini batu merah, kemudian itu dianalogikan sebagai jemaat yang kemudian juga mengambil bahagian dalam kemudian memberitakan daripada berita Injil. Nah, kata kerja yang kemudian digunakan adalah dibangun. Nah, dibangun berarti bukan manusia yang membangunnya, tetapi Allah. Dengan kata lain, rumah yang dibangun itu bukan buatan tangan manusia, tetapi buatan Allah sendiri. Jadi hanya dianalogikan seperti sebuah bangunan, tetapi yang dibangun sebenarnya adalah bangunan iman dalam diri kita. Dan yang membangun itu adalah Allah. Saudara-saudara, simbol ini menggambarkan bahwa batu-batu yang dulunya terpisah, yang di awal tadi saya katakan jemaat-jemaat yang terpinggirkan, batu-batu yang terpisah kini telah dihubungkan secara erat menjadi satu persatu, menjadi hidup. Saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara bagaimana batu itu ketika belum diplester Pak Edia, susunannya mungkin seperti ini. Jadi tak ada sama rata sarangan lah, tapi dia apa istilahnya itu? Ya, jadi silang menyilang. Nah, silang menyilang. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu ini gambar pemasangan batu yang belum diplester sehingga sangat jelas. Nah, gambar ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya saling menyatu. Jadi si misa-misa tak enak rata salah, karena itu akan mudah roboh ya, akan mudah roboh dalam konsep bangunan. Nah, simbol daripada itu bangunan, kemudian mereka disebut sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Ini adalah sifat fungsi. Ketika dia dibangun, dia akan jadi bangsa pilihan dari batu hidup tadi itu. Konsep ini menegaskan bahwa gereja dipanggil oleh Tuhan untuk suatu maksud, yaitu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah, yaitu perbuatan Kristus yang mengorbankan dirinya untuk menebus manusia. Yang kita telah peringati mulai dari Rabu Agung, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah, kebangkitan. Itu yang kemudian kita peringati. Kemudian kata berikut yang digunakan adalah terpilih, artinya dipilih, dipanggil dari antara bangsa-bangsa. Kita adalah umat pilihan. Kata imamat yang rajani berarti semua diangkat menjadi imam-imam yang akan diperbolehkan menghampiri Allah dan membawa daripada pemberitaan Injil. Jadi bukan hanya majelis, bukan hanya pendeta, tetapi kita semua jemaat dipanggil untuk kemudian memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, berbicara tentang orang yang memberitakan Injil, dalam Yohanes pasal 14 tadi, bacaan Injil kita jelas di situ berisi tentang sebuah penguatan kepada murid-murid yang ketika tiba masanya di mana Yesus akan meninggalkan mereka akan memberitakan Injil. Pengutusan pertama yang dikatakan Tuhan Yesus adalah janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepada itu ayat 1 Bapak Ibu. Kemudian Yesus berbicara tentang tempat tinggal yang tersedia, bahwa di rumah Bapaknya dan juga diperuntukkan bagi murid-murid yang setia kepadanya. Jadi itu adalah upah bagi kita ketika kita
berada dalam Kristus juga memberitakan daripada berita Kristus itu. Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Seperti dalam bacaan yang pertama kita tadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60 menjelaskan di situ tentang bagaimana Stefanus dalam kemudian memberitakan Injil, memberitakan tentang kebenaran Kristus itu menghadapi penganiayaan. Kemudian Stefanus melakukan hal yang begitu luar biasa di luar daripada pemikiran kita. Pertama yang dia lakukan apa? Ia berdoa kepada Yesus, "Ya Tuhan, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sebuah penyerahan yang diberikan oleh Stefanus, dirinya diserahkan kepada Kristus. Yang kedua, ia memberikan kata-kata pengampunan kepada orang yang menganiayanya. Apa yang dia katakan? "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Sebuah hal yang kemudian dilakukan oleh Stefanus yang kemudian menurut daripada pemikiran kita secara duniawi, baik tak bisa pegawai. Siapa yang mau mengampuni yang kemudian dianiaya seperti ini? Tetapi pengikut Kristus, Stefanus di sini menjadi contoh bagi kita bahwa dalam memberitakan Injil ada tantangan. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Stefanus yang kemudian melakukan hal yang begitu luar biasa, memperlihatkan kesabaran, memperlihatkan ketekunan dalam kemudian menghadapi penganiayaan. Karena dalam keyakinan iman mereka yang ada hanyalah Kristus sebagai batu hidup yang ada dalam pikirannya. Semoga pembacaan kita ini dan bahan utama kita sebagai batu hidup itulah Kristus, dan juga dari Kisah Rasul dan dari Injil Yohanes, bagaimana para murid kemudian memberitakan Injil, dan juga Stefanus yang menyerahkan dirinya untuk kemudian memberitakan Injil sampai dia mengatakan, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Tetapi dia berdoa, "Terimalah rohku." Begitu luar biasa pengorbanannya untuk kemudian juga memberitakan Injil. Semoga dalam diri kita juga semakin kita mengaminkan bahwa Kristus adalah batu hidup dalam kehidupanku. Amin, saudara-saudara. Mari kita satu dalam saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan memiliki kehidupan kami. Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau adalah gembala yang setia menjaga setiap kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa saat ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman. Bagaimana kami meyakinkan bahwa Kristus adalah batu penjuru bagi kami, menjadi batu yang hidup bagi kami, dan satu-satunya jalan yang telah datang dari Bapa dan telah pergi ke Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan meneruskan daripada pemberitaan firman-Mu. Kami tahu bahwa banyak tantangan, namun dalam keyakinan iman kami juga ya Tuhan, bahwa usaha kami bersama dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami. Sehingga seperti ketika Stefanus mengatakan, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku," maka suatu saat nanti juga roh kami diterima oleh Tuhan sendiri. Ampunkanlah kami Tuhan. Kami bersyukur kepada untuk firman ini. Dan terima kasih Tuhan sudah mengajar kami doa yang sempurna lewat doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
kita akan mendengarkan persembahan pujian dari majelis dan dari PPGT dengan judul lagu Kasih Paling Agung. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku. Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Bapak Ibu saudara-saudara, saya undang kita berdiri bersama-sama dengan segenap orang percaya di muka bumi ini. Kita akan menggerakkan pengakuan iman kita lewat pengakuan iman rasuli dengan sikap yang sempurna. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masih tetap berdiri dan kita bukan muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan syukur kita yang kita sudah persiapkan dari rumah masing-masing. Mendasari persembahan syukur kita pada minggu hari ini, kita ambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 yang mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaannya. Mari kita sambut dari PKJ 264 ayat 1. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, junjungan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur persembahan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami terus memuji nama-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu terus menuntun hidup kami. Kami diperkenankan untuk beribadah ya Tuhan, lewat pelayanan yang diangkat oleh majelis bersama dengan segenap anak-anak muda-Mu ya Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang beribadah dari rumah masing-masing, kami percaya bahwa Tuhan tetap berkenan atas ibadah kami. Tuhan tetap memberkati hidup kami dimanapun kami beribadah. Bapa di dalam surga, biarlah pelayanan-pelayanan kami ini terus berkenan di hadapan-Mu dan Tuhan kembali memberkati hidup kami. Bapa dalam surga, kami berdoa juga berbagai bentuk pelayanan yang lain yang terus kami angkat. Tuhan tetap berkati kami. Dalam situasi yang sulit ya Tuhan, kami tidak bisa bertemu muka satu dengan yang lain. Namun dalam kerinduan hati kami, dalam doa kami terus merindukan satu dengan yang lain. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih bersuka cita bersama-sama dengan anak-anak kami dalam bangku sekolah yang telah kami dengarkan kabarnya lewat kelulusan keberhasilan, baik yang ada di tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan di anak-anak-Mu di perkuliahan ya Tuhan. Semuanya itu kami bersuka cita. Kami mensyukuri ya Tuhan, karena berkat kasih-Mu, tuntunan-Mu kepada saudara-saudara kami, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, boleh dengan giat belajar, dan mereka boleh mendapatkan hasil dengan baik lewat kelulusan yang boleh dicapai dalam minggu ini ya Tuhan. Rencana-rencana selanjutnya yang akan masuk dalam jenjang yang lebih tinggi, dari SMP, dari SD ke SMP, yang dari SMP masuk ke SMA, yang SMA akan masuk dalam perkuliahan ya Tuhan. Tuhan tunjukkan sekolah yang terbaik bagi mereka sesuai dengan potensi yang ada pada diri mereka, untuk kemudian mereka menuntut ilmu di sekolah, di perkuliahan, di kampus yang sesuai dengan minat yang dimiliki, talenta yang dimiliki, untuk kemudian mengembangkan bakat yang ada pada dirinya ya Tuhan. Tunjukkan jalan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ini. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan, Tuhan perlengkapi lewat orang tua, lewat donatur yang membiayai mereka. Biarlah anak-anak ini terus melanjutkan studinya dengan sukacita dari Tuhan sendiri. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, mungkin ada yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan tetap memberkati, melengkapi sukacita bagi mereka. Pertambahan usia, meyakinkan bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan semata. Berkat-berkat lewat pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudara kami semua ya Tuhan, Tuhan tetap memberkati, menjaga dan menaungi mereka, memberikan kekuatan kesehatan dalam keseharian pekerjaan ya Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan Bapak Ibu, baik yang mungkin di jalanan, saudara-saudara kami kerja sebagai kantoran,
kerja harian atau bahkan yang sementara bekerja dari rumah sekarang ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, ketika kami mengerjakan dengan penuh sukacita sebagai sebuah pelayanan kepada sesama, itu kami sedang melayani Tuhan. Bapa di dalam surga, biar pekerjaan kami berbau harum di hadapan-Mu, dan Tuhan kembali memberkati kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terus berada di rumah. Tuhan tetap menghiburkan mereka ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa pergumulan hidup yang sementara melanda kami, COVID-19, kami tidak tahu apa yang kami perbuat untuk kemudian berhenti dari pergumulan ini. Namun dalam keyakinan iman kami bahwa Tuhan mampu berbuat, suatu saat Tuhan akan memulihkan keadaan kami, mengampunkan segala dosa-dosa kami sehingga kami kembali dipulihkan di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas kami semua, sehingga pergumulan kami secara dunia ini boleh dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa dan terus mendukung dan menguatkan dalam pengharapan bersama dengan Ibu Pendeta Margareta Kambat yang beberapa hari yang lalu orang tua almarhumah Esther Kambat telah Tuhan panggil di Situbondo. Kehendak mulai yang terjadi bagi orang tua kami, dan kami kembali berharap kepada Tuhan. Tuhan kembali menguatkan segenap keluarga, terlebih khusus keluarga Pendeta Margareta Kambat. Tuhan adalah penghibur yang sejati bagi orang yang berduka, dan sekaligus menjadi harapan bagi kami yang terus berharap kepada-Mu. Jaga dan jangan tinggalkan keluarga yang sementara berduka, dan kami terus mendukung dalam doa sukacita dari Tuhan akan kembali dinyatakan kepada saudara-saudara kami yang berduka. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua berkat-berkat dalam kehidupan kami yang Tuhan nyatakan dalam keseharian hidup kami. Dan berkat itu telah juga kami kembalikan kepada-Mu lewat ungkapan syukur persembahan yang telah kami berikan kepada-Mu bersama dengan saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah. Biarlah berkat persembahan itu kami ambil daripada-Mu, dan kami telah kembalikan juga kepada-Mu. Yang masih ada pada diri kami, ya Tuhan, ajarlah kami untuk mempergunakan dengan baik, sehingga setiap berkat Tuhan itu bermanfaat bagi kami semua. Bapa dalam surga, inilah doa kami, syafaat kami sampaikan kepada-Mu beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, Sang pemberi berkat bagi kami dan pengampun bagi kami semua. Doa ini kami sampaikan beralaskan anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur berdoa kepada Tuhan Bapa di surga. Amin. Saya undang untuk kita berdiri. Kita melakukan "Oh Tuhan, pimpinlah langkahku". Pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri.
Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, pergilah dan hiduplah senantiasa dalam terang cahaya kemuliaan Allah, supaya hidupmu senantiasa berjalan dalam kebenaran Kristus yang bercahaya menerangi dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Sebagai lagu penutup dalam ibadah Minggu tanggal 10 Mei 2020 dari Kidung Jemaat 440 ayat 1, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Saat teduh pribadi, silakan duduk. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti peribadahan lewat pelayanan yang diangkat oleh Gereja Toraja Jemaat Surabaya Cabang Kebaktian Malang. Terus ikuti peribadahan yang kami laksanakan lewat pemutaran video di YouTube dan live di Facebook. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara. Salam sehat.